Ya puji nama Tuhan, kita walaupun hari libur ya, masih orang banyak yang libur, keluarga kita, anak saudara kita, famili kita. Mungkin di antara kita ada yang keluar kota, tapi puji Tuhan kita masih berkumpul di tempat ini. Kemarin itu sekitar 107, saya nggak tahu hari ini berapa ya, dalam hari-hari libur, tapi kita bersyukur kita masih tetap dalam suasana libur, kita masih menyediakan waktu untuk datang melakukan perayaan sukacita kita di tempat ini. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu bagaimana kita mengenal siapa diri kita, berbagai identitas yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, salah satunya adalah sebagai anaknya Bapa di sorga. Oleh karena itu kita mau menyelidiki firman Tuhan ini, kita mau berbagi bersama. Kita bisa lihat ayatnya dan kita boleh baca bersama. Nggak bisa lanjut ya. Ya, bisa dibantu secara manual dari situ bisa. Dia nggak mau pindah itu. Oke. Oke ya. Ya, mari kita baca bersama. Dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Sama-sama kita bacakan ya. 3-4. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah saudara, jadi status kita hari ini, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita diberi kuasa supaya kita berjalan sebagai anak-anak Allah. Kita diberi kuasa supaya kita juga bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita mau lihat bagaimana sebagai anak di hadapan Bapa di sorga maupun sebagai anak jasmani ya. Kita lihat dulu ya. Sebagai anak jasmani, kita memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama kita lihat hak kita. Jadi sebagai seorang anak jasmani kita mempunyai hak. Ya, hak memperoleh kasih sayang, hak memperoleh perhatian, hak memperoleh pelajaran hidup, hak memperoleh perlindungan, hak mendapat penghiburan, dan hak mengembangkan diri. Ada berbagai macam hal atau hak lain lagi. Tapi ada beberapa hal di sini, saudara. Jadi sebagai anak manusia pun, sebagai seorang anak secara jasmani pun, kita mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kita, oleh Bapa kita. Jadi sebagai seorang anak ketika baru lahir sampai dia nanti dewasa, hak-hak itu harus dipenuhi oleh seorang ayah terhadap anak itu. Begitupun sebagai anak Bapa di sorga, Bapa tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa kita mempunyai hak-hak ya untuk dipenuhi dalam hidup kita. Ya, hak mendapat kasih sayang, perhatian, belajar tentang hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghiburan dari Bapa di sorga, dan Tuhan mengizinkan kita mengembangkan diri kita sebagai seorang anak Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa orang tua adalah anugerah terbesar bagi semua anak di dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia ini. Begitupun tanpa Tuhan, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Tuhan memilih kita dan kita sebagai anaknya, dan Tuhan menetapkan kita sehingga kita ada di tempat ini. Oleh karena Tuhan telah memilih kita, dan alasan kita ada di tempat ini adalah untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tanpa kasih sayang Bapa di sorgawi yang memberikan dan memenuhi apa saja yang kita butuhkan sebagai seorang anak, Ia memberikan kasih sayang sehingga kita ada di tempat ini, saudara, untuk bersyukur dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini.
Yang berikutnya kita melihat apa kewajiban kita. Nah saudara, kebanyakan orang hanya menuntut haknya dari Tuhan tanpa dia menyadari bahwa ada kewajiban sebagai anak Tuhan yang harus dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kita, ada Tuhan di dalam kita, ada Bapa bersama-sama dengan kita, ada penghibur kita, ada penolong kita. Karena dia sebagai Bapa, dia juga adalah penghibur kita. Yang berikutnya saudara, kewajiban kita sebagai seorang anak adalah kita mau belajar bagaimana mengenal Kristus. Kita belajar bagaimana mengenal dunia ini. Kita belajar bagaimana mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar bagaimana mengenal dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Yang berikutnya, kita harus tunduk kepada orang tua kita. Begitupun kita harus tunduk kepada Bapa di sorga. Ada ketetapan, ada perintah Tuhan yang kita jelas-jelas mengerti. Yang kita tahu semua firman, ketetapan, dan perintah Tuhan itu ada. Dan kita harus lakukan itu. Ini bukan sesuatu yang bergantian dengan hukum Taurat. Tetapi ini adalah bukti nyata bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Yang mana kita wajib tinggal di dalamnya. Kita wajib tunduk kepada ketaatan dan perintah-perintahnya. Yang berikutnya saudara, kita juga mempunyai kewajiban menjaga nama baik kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjaga nama baik sebagai satu bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Sebagai satu bukti bahwa kita mau menjadi saksi bagi orang lain. Sebagai satu bukti bahwa kita mau pergi dan menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Yang berikutnya saudara, kita memiliki kewajiban untuk bisa mandiri sebagai seorang anak Bapa di sorga. Kita mandiri dalam berperilaku, mandiri dalam menyatakan kasih Tuhan. Karena ada banyak orang yang salah mempergunakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kebebasan kita. Mereka memperlakukannya dengan salah. Karena Tuhan menyuruh kita pergi dan bersaksi, memperlihatkan bahwa Tuhan membebaskan kita dari semua kejahatan dan kenajisan. Saya bacakan ayatnya saudara di Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi perbuatan-perbuatan itu sama seimbang dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, bukan saja kita menjauhkan diri dari Allah-Allah asing, tapi ada hal-hal yang kita harus jauhkan. Kejahatan kita, kenajisan kita, semua hal yang membuat orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Kita harus membuang itu semua. Kita harus meninggalkan itu semua. Ya. Oke, yang berikutnya, nah seorang anak juga saudara, sebagai seorang anak manusia kita tahu bahwa kita memiliki atau kita menerima gen atau genetik dari orang tua kita secara jasmani. Ya, saudara kita boleh lihat. Secara jasmani, saya langsung bukakan saja supaya kita bisa lihat saudara. Secara jasmania, orang tua itu, kedua orang tua kita biasa menurunkan genetik bagi kita atau bagi anak-anak kita, ya, yang menyebabkan sakit mental, jantung, perubahan fisik, bentuk dan tinggi badan, dan juga rambut, kulit, ya, semuanya itu genetik dari orang tua kita, dan juga kecerdasan, ya, walaupun kecerdasan itu katanya dari ibu. Nah saudara, inilah bagaimana kita menerima gen daripada orang tua kita. Jadi secara jasmani, kita menerima gen dari kedua orang tua kita. Nah secara rohani, kita juga menerima gen dari kedua atau dari Bapa kita di sorga. Karena di dalam Kristus, kita semua sama. Walaupun secara lahiriah, saudara,
Mungkin kita berbeda-beda, saya orang Maluku, Bapak orang Chinese, yang lain orang Jawa, Sunda, dan yang lainnya. Kalau kita lihat secara jasmani kita berbeda-beda. Sehingga kita bisa mengenal, oh ini dari Ambon, dari Maluku, ini dari Jawa, ini dari Sunda, ini dari Tapanuli, ini dari Kalimantan misalnya ya, dari Chinese, dari segala macam suku bangsa. Tapi di dalam Kristus, saudara, di dalam Kristus kita semua sama, tidak ada perbedaan. Karena kita semua menerima satu gen yang sama dari Bapa di sorga, yaitu gen ilahi. Sehingga tidak ada perbedaan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, semua sama dan memiliki cinta yang sama dari Bapa di sorga. Ini luar biasanya ketika kita ada dalam Kristus. Jadi kita memiliki satu gen yang sama. Nah, satu gen yang sama ini juga berarti bahwa kita memiliki satu roh yang sama yang ada di dalam kita. Dia menuntun kita kepada satu kebenaran yang hakiki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, oleh karena itu saudara, Tuhan mengajarkan kita tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani. Maksudnya tidak ada pilihan Allah maupun bukan pilihan Allah. Ketika Kristus ada, perbedaan yang tadi dilakukan oleh orang Israel terhadap orang lain, bahwa mereka merasa mereka dirinya orang pilihan, tapi di dalam Kristus bukan lagi orang Yahudi maupun orang Yunani, tetapi kita semua satu di dalam Kristus, karena kita memiliki satu gen yang sama di dalam Kristus. Oleh karena itu kasih yang sama juga Kristus ingin kita bagikan kepada orang lain. Kasih yang sama juga, pengampunan yang sama juga Tuhan ingin kita bagikan, kita bawa dalam hidup kita kepada orang lain. Ya, jadi kita tidak ada perbedaan. Mungkin satu saat saudara di tempat ini kita akan mempunyai jemaat yang beraneka ragam. Dan kita harus memiliki kasih yang sama seperti Tuhan Yesus miliki. Sehingga kita bisa menerima semua orang. Saya bersyukur saya bisa diterima di tempat ini. Saudara, waktu saya melakukan satu kejahatan dan saya mendapat ganjaran dari pemerintah Republik Indonesia, dan ketika saya keluar dari sekolah kehidupan saya tidak percaya diri, saudara. Kalau saudara bisa lihat saya berdiri di tempat ini, itu satu anugerah. Karena saya berjuang untuk mengembalikan rasa percaya diri saya yang begitu hilang, lenyap. Orang bilang kamu kurang senyum. Ini secara psikologi, saudara ya. Walaupun saya tahu saya sudah sempurna dalam Yesus, tapi secara psikologi kita tidak bisa menghindari itu. Ada dalam diri kita, setiap kita. Dan saya sulit sekali untuk beradaptasi karena saya merasa rendah, dianggap sampah, gitu ya. Dan saya berjuang untuk melawan psikologi yang ada di dalam pikiran saya. Psikologi itu dalam terjadi, saudara. Begitupun saudara, saya percaya bahwa orang lain juga akan sama dengan apa yang saya alami. Oleh karena itu penerimaan itu penting. Saya bersyukur saya diterima oleh Pak Jasa, Bu Sutini, yang mau minta saya bergabung, Pastor Dedi, bergabung di tempat ini ya, untuk bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Karena yang tadi saya katakan itu, untuk memulihkan rasa percaya diri saya itu sampai hari ini masih saya perjuangkan, saudara. Kadang-kadang saya masuk satu lingkungan begitu saya nggak pede, ya. Saya nggak pede, karena itu hancur seketika karena dosa, saudara. Nah di mata Tuhan, saya percaya kita semua sama, ya. Ada nanti satu saat gereja ini akan dipenuhi oleh berbagai macam orang yang akan hadir di sini. Dari mimbar ini, kalau saudara bisa menerima saya, saudara pasti menerima mereka. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Karena kita diskus beberapa waktu lalu ada corak ini. Mau nggak mau, saudara, satu saat, karena saya percaya firman ini, tidak ada perbedaan di dalam Kristus. Kita semua memiliki gen ilahi yang sama, pikiran yang sama. Pikiran Kristus ada di dalam kita, ada di dalam Pak Gembala dan Ibu Gembala, ada dalam Pastor Dedi, ada dalam saya, ada dalam Pak Anto dan keluarga dan semua keluarga yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita semua memiliki pikiran Kristus yang mengasihi setiap orang. Oleh karena itu, kalau kita bisa diangkat sebagai anak-anak Tuhan, orang lain juga pantas menerimanya. Mereka punya hak untuk menerimanya. Mereka punya hak untuk diterima dimanapun itu, saudara. Yang berikutnya, saudara, saya bukan menunjukkan dua orang besar ini ya, saudara, tapi saya hanya menganalogikan saja. Kebiasaannya kalau kita menjadi
seorang anak kita akan bangga, apalagi ayah kita terkenal. Makanya kayak pesepak bola, anak-anak mereka itu mereka katakan misalnya Cristiano Ronaldo Junior, ya, senior gitu-gitu ya. Nah, saya percaya juga kita akan bangga ketika ayah kita memiliki pengharu seperti di Republik ini Pak Presiden Soeharto, anaknya dinamain Tommy Soeharto. Karena dia punya pengharapan bahwa dengan namanya ada di belakang anak ini, orang akan menghormatinya, orang akan menghargainya. Nama besar ini akan dibawa oleh anak saya. Nama besar ini akan membuat anak saya mudah untuk dikenal di kalangan atau di bangsa ini, bahkan di dunia ini. Nah saudara, dalam Kristus kita juga sama saudara. Ketika kita menjadi anak-anaknya, makanya kita disebut anak-anak Allah. Kita bisa manggil dia ya Abah, ya Bapa. Tuhan ingin kita dikenal orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin ketika kita pergi dengan kuasanya untuk menaklukkan setiap kuasa di dunia ini. Tuhan ingin ketika kita pergi dengan nama yang kita bawa, dengan kuasa yang kita bawa, segala kuasa baik di langit di bumi tunduk kepada kita. Itulah harapan Kristus. Sama seperti dengan harapan seorang ayah yang jahat di dunia ini, saudara. Ya, kalau bapak yang jahat saja bisa memberikan roti kepada anak-anaknya, nggak mungkin dia berikan batu ketika anaknya minta roti, apalagi bapak di sorga. Dia pingin yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya percaya, saudara, kita semua di tempat ini kita mengerti bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya lewat nama besar yang Dia berikan kepada kita, nama di atas segala nama, Dia adalah Raja, pemilik dan penguasa dunia ini. Kalau Tommy Soeharto saja bisa dikenal di seantero dunia ini, saya percaya kita juga akan dikenal. Orang Israel, karena Israelnya itu karena nama bapa mereka. Yakub disebut Israel, dia disebut karena dia menang dalam pertandingan. Nah saudara, Israel ini sampai hari ini orang mengenal orang Israel. Dan orang sangat takut dengan bangsa ini. Orang sangat terheran-heran dengan bangsa ini. Tapi orang lupa, hari ini orang sudah melupakan bahwa siapa sebenarnya bapa orang Israel ini. Kita tahu bahwa Allah yang menetapkan mereka, Allah yang memilih mereka, Allah juga sendirilah yang menyertai mereka, menuntun mereka. Sehingga sampai hari ini dunia ada dalam genggaman orang Israel secara tidak langsung, saudara. Mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai banyak hal, tapi orang lupa di balik mereka ada Allah yang besar, ada Bapa yang besar. Begitupun saudara dan saya. Di balik segala kekurangan kita, kelemahan kita, saya percaya Allah akan membawa kita kepada tujuannya yang kekal. Allah akan membawa kita kepada destininya. Dia ingin supaya kita dipermuliakan di mata orang. Dia ingin supaya kita dikenal sebagai orang-orang yang mengubah sejarah dunia ini, saudara. Bukan saja orang pilihan Tuhan, bukan saja bangsa yang dulunya adalah pilihan Tuhan, satu-satunya pilihan Tuhan itu orang Israel. Tapi di dalam Kristus kita semua sudah masuk dalam umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita pergi dan mengubah dunia ini, saudara. Tuhan ingin kita pergi dan memberikan sesuatu bagi bangsa kita dan bagi orang lain. Kebanyakan orang tinggal dalam zona nyaman. Ketika saya mengajak salah satu pemimpin gereja saya waktu itu, Pak, kita pelayanan yuk, ikut kami. Pelayanan di mana katanya? Di rutan dan lapas. Lalu dia katakan begini, nanti saya berdoa tanya Tuhan dulu. Saudara, kelihatannya rohani, tapi sebenarnya ini satu hal yang salah. Tuhan ingin kita pergi melayaninya karena dia katakan begini, ketika engkau melihat aku ada di sana, ketika engkau melihat aku telanjang, ketika engkau melihat aku haus, aku di penjara, aku sakit, lalu para muridnya berkata begini, kapan kamu di penjara, kapan kamu sakit? Lalu Tuhan katakan begini, ketika kamu melakukannya untuk orang-orang terkecil ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Nah saudara,
Tuhan ingin kita pergi dan melakukan banyak hal di luar sana. Tuhan ingin kita pergi, memberikan waktu kita, memberikan apa saja yang kita berikan. Mungkin saudara tidak bisa terlibat secara full time, tapi apa saja yang saudara ingin berikan atau ingin berikan untuk pekerjaan Tuhan, itulah yang terbaik bagi Tuhan. Tidak semua orang jadi pembicara, tidak semua orang jadi WL dan singer, pemusik, tidak semua orang juga bisa jadi pengajar, tapi semua orang bisa melakukan hal-hal terkecil yang bisa dia lakukan. Menjadi berkat bagi keluarganya, anak-anaknya, menjadi berkat bagi tempat di mana dia bekerja, di mana dia menjadi owner di sana, di mana dia menjadi karyawan di sana, staf di sana, dia bisa menjadi berkat. Itulah bagian kita yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan lupa juga saudara bahwa sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita juga harus memiliki hubungan. Saya dengan orang tua saya, khususnya ayah saya, karena satu budaya ya saudara. Secara umum bagi kami yang ada di Maluku itu hubungan kemesraan itu kurang. Yang ada dalam didikan aja hentakan demi hentakan, suara keras demi suara keras gitu ya. Nggak ada sedikit pun, saudara boleh ke sana. Mungkin saya nggak tahu sekarang, mudah-mudahan Tuhan sudah jamah mereka semua ya. Supaya ada kelembutan di dalam keluarga orang-orang Maluku. Karena teguran itu tidak pernah dengan kelembutan. Kasar sekali saudara. Dan tidak bisa kami merangkul satu dengan lainnya. Saya tidak pernah dirangkul oleh orang tua saya. Susah sekali saudara. Dan saya lihat bukan saya saja, tapi pada dasarnya budaya kami itu kurang sekali ada pelukan, ada rangkulan. Sehingga hari ini saudara, ketika saya dipulihkan Tuhan, saya berusaha untuk merangkul sanak saudara saya, mereka nggak balas saudara. Ya, mereka nggak membalas itu. Karena memang tidak diajarkan dari kecil. Kami tidak dapat itu dalam keluarga kami. Tapi tahukah saudara bahwa Allah tidak melihat kita. Kadang-kadang kalau saya di penjara, saudara di pelayanan di penjara, saya mau memeluk orang, maaf kata, karena mereka di situ terbatas, airnya terbatas, kadang mandi air nggak ada, bukan karena mereka jorok, tapi karena situasi. Mereka kadang-kadang nggak punya air. Jadi untuk mandi itu mungkin mereka sehari sekali itu mungkin kalau dapat syukur, karena air itu kadang-kadang nggak ada saudara. Ya, jadi mereka lumayan bau. Ya, kalau mereka itu orang tua, kalau mereka udah sakit-sakitan, bau pesing gitu ya. Jadi kalau kami pelayanan hati Bapa atau apapun itu, kami altar call mau peluk mereka itu antara mau peluk atau tidak, karena semuanya campur aduk di situ. Ya, tapi kami harus melakukan yang menunjukkan kasih Bapa surgawi kepada mereka. Sebagai implementasi kami harus menularkan pelukan kasih Bapa itu kepada mereka. Kemarin terakhir saya pelayanan bulan November di Medan 1 minggu. Hal yang sama saudara. Ketika materi hati Bapa disampaikan, mereka hancur hati. Kadang sebagian, kadang 80% gitu kan. Kadang 90% mereka semua hancur saudara. Dan kita harus peluk mereka. Nah, awal-awal saya mau memeluk orang itu sulit sekali saudara. Tapi ketika saya belajar bagaimana mengenal Bapa yang memeluk saya, yang menerima saya apa adanya, saya belajar dan saya sekarang ini saudara, saya bisa gampang sekali memeluk orang saudara. Ya walaupun memeluk, walaupun laki dan laki juga harus ada tekniknya saudara ya. Jangan peluk karena kebanyakan yang kita peluk juga mungkin ada sedikit sesuatu yang salah kan. Bisa juga kan ada, bukan saja pria wanita tapi ada jenis lain lagi yang kita harus hati-hati. Ya. Jadi saudara, kadang-kadang peluknya jadi ya peluk, kita peluk cuman ya ada tekniknya. Kadang-kadang orang kalau nggak ngerti teknik dia peluk aja gitu ya. Kita harus belajar juga pelukannya. Begitupun wanita juga harus ada teknik pelukannya. Jadi kalau bisa ya kita merangkul begini ya. Ya. Tapi kita harus lakukan saudara, membuktikan bahwa kita sudah pernah merasakan kasih Bapa. Orang tidak mungkin pergi menyatakan kasih kepada orang lain kalau dia belum menerima kasih itu. Ya. Tapi karena kita sudah menerima kasih itu melimpah dalam hidup kita, maka kasih itu bisa keluar kepada orang lain. Sampai hari ini kalau saya pulang, kalau doa dengan keluarga, saya ingin peluk mereka, saya tahu mereka nggak bisa lakukan itu karena mereka tidak terbiasa. Tapi saya harus lakukan itu dengan susah payah, saudara. Kita udah peluk, mereka nggak balas, tangan mereka dibawa aja dalam hati ya, karena memang mereka tidak pernah melakukannya.
ayah atau kami tidak pernah mendapat itu dari keluarga kami, orang tua kami. Saya sangat senang kalau melihat keluarga Perwata gitu datang peluk-pelukan gitu ya. Sorry, bukan berarti keluarga lain enggak ya. Tapi di sini kebanyakan keluarga Perwata. Saya senang sekali melihat pelukan hangat daripada keluarga satu dengan yang lain. Itu memberikan contoh bagi kita ya. Jadi jangan kita juga kecil hati gitu ya. Mereka juga pingin peluk kita saudara ya, tapi ya kita punya etika ya. Setuju ya? Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Saya senang banyak hal saya lihat dari tempat ini. Satu hal yang tidak pernah saya dapatkan di gereja manapun, di keluarga manapun. Kalau ibadah itu rata-rata semua hampir hari, kecuali kayak begini mereka ada libur ya. Itu yang saya lihat ini keluarga luar biasa ini. Apalagi keluarga yang sudah ada punya uang kan, udah pokoknya masing-masing bisa kemana aja. Tapi saya lihat kedisiplinan, ketertiban di dalam yang kita lagi beribadah di Gedung Perwata ini, di keluarga ini saudara, itu menjadi sesuatu yang wow gitu ya. Saya bukan saya pelayanan di sini, bukan ini saya harus jujur katakan ini. Dan inilah bentuk satu implementasi kasih Tuhan dalam keluarga. Yang kita harus tiru saudara. Kalau orang baik, kalau orang benar, kalau orang sempurna, kita harus akui itu. Supaya kita juga mau belajar saudara. Saya percaya mereka tidak mau membedakan siapapun di antara kita, karena mereka terima kita semua. Tapi kita harus tahu juga mereka punya hal yang membuat mereka besar sampai hari ini. Yang saya wow gitu kan. Pak Petrus juga waktu ngomong di sini kan sama. Saya juga sama, kita semua sama menerima hal-hal besar dari keluarga yang ada di mata kita ya. Saya tidak meninggikan, tapi ini contoh. Bukti nyata bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mulai dari keluarga kita. Mulai dari anak-anak kita. Ya. Harus ada disiplin saudara. Ya. Ada hubungan di dalam keluarga. Ya, saya lewatkan saja. Ya, jadi ini Bapa melakukannya untuk kita sebagai anak Bapa jasmani. Hubungan dari sejak lahir, ada momen-momen yang menyenangkan kepada anak. Sebagai Bapa yang baik, pendengar yang baik, menunjukkan kasihnya, mengungkapkan rasa cintanya. Ya, jadi kita harus lakukan itu. Karena Bapa di sorga pun sudah melakukan itu untuk kita. Saya sedikit bersaksi. Ketika saya ditangkap oleh Mabes Polri, saudara, saya stres luar biasa, depresi luar biasa, nggak bisa tidur, kurang lebih sebulan itu saya nggak bisa tidur palingan sejam 2 jam. Saya boleh membuktikan bahwa Allah itu kasih, bukan saja omong kosong. Tapi ketika saya dalam depresi berat, tidak tahu dan tidak bisa melihat masa depan saya, tiba-tiba Tuhan berbicara lewat sebuah lagu. Ya. Dan lagu itu sejak kecil memang saya sering dengar lagu itu, tapi ketika saya dewasa, saya ada di kota ini saudara, saya hampir tidak pernah ke gereja. Lalu lagu itu tentang kisah Yunus saudara. Yunus di perut ikan gitu ya. Karena dia dikasih Tuhan maka dibebaskan. Lagu itu terdengar jelas sekali, seperti ada satu choir besar yang menyanyikan itu di ruangan saya. Dan saya dalam termenung saya terbangun. Dan saya melihat kiri kanan saya. Di samping saya ada teroris dari Bali, teroris Malaysia yang kasus bom Bali. Di samping kiri saya, di samping sebelah saya juga ada kasus narkoba. Lalu saya bangun, saya bilang ini siapa yang nyanyi lagu ini. Terus saya merenung sejenak, Tuhan ingatkan saya. Kamu ketika masih remaja umur 17 tahun, kamu sudah bernatsar menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Oh iya, pantasan Tuhan ingatkan saya, memperdengarkan lagu ini buat saya. Sekali-kalinya saya bisa mendengar dari kuping saya, ya kita bilang suara Tuhan lah, seperti itu ya. Secara audible. Dan saya terbangun, saya kebetulan ada dikasih Alkitab kecil dari teman-teman sebelah kamar, saya baca itu Alkitab, kitab Yunus. Dan saya teringat bahwa hidup saya, sejak saya masih remaja muda, saya sudah menyerahkannya hamba Tuhan. Tapi saya persis seperti Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tapi saudara lihat, ketika kita di dalam kekelaman, Tuhan akan memperdengarkan suaranya.
Dan Tuhan katakan, ketika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Dan saya bilang, Tuhan siap. Tapi bagaimana? Ini hukuman pasti banyak punya. Saya coba melihat aja, ini hukuman pasti banyak punya. Kalau nggak seumur hidup, ya 20 tahun. Puji Tuhan kalau nggak hukuman mati. Di Quran sudah keluar ancamannya hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Wow. Jadi saya nggak bisa lihat masa depan saya. Tapi Tuhan melihat hidup saya. Dan Dia memberikan pelajaran yang berharga buat saya. Ketika saya ada di dalam sana. Sekolah yang begitu luar biasa. Adik-adik saya datang, saudara-saudara saya datang. Bagaimana di dalam seperti ini. Dengan kebebasan yang Bung selama bertahun-tahun Bung hidupi. Hidup sebagai manusia bebas. Tidak takut hukum, tidak takut apa, tidak mau ikut aturan. Saya bilang puji Tuhan, tempat ini menjadi surga bagi saya. Karena tempat ini Tuhan sudah mengunjungi saya bilang. Dan mereka heran, kok bisa, saya bilang. Bagi manusia tidak ada yang bisa. Tapi bagi Tuhan semuanya bisa. Inilah hebat Bapa di sorga. Bagi kita anak-anaknya. Ketika di penjara, saudara, sekilas saya katakan bahwa saya bilang saya mau sekolah teologi walaupun saya di penjara. Jadi saya sekolah extension. Sampai selesai dari Petamburan, dari GBI. Pulang dari situ mereka tidak terima karena ada aturan Depak, tidak bisa terima extension masuk ke sekolah yang tatap muka gitu ya. Jadi saya harus ulang dari nol, saya sekolah dari nol, dan puji Tuhan saya bisa sekolah terbata-bata, saudara. Hidup saya coba menjauhkan diri dari lingkungan lama saya, tidak gampang, saudara. Hidup tidak punya kerja, harus sekolah. Tapi saudara lihat saya di tempat ini, semua karena Tuhan. Ya. Dan Tuhan bawa saya sampai saya ada dengan gereja keluarga Kristus. Dan hari ini, saudara, ya, Bapa di surga mengajarkan banyak hal kepada kita. Dan saya mendapatkan ayat ini. Kita baca ayatnya yang di bawah, saudara. Ini dalam Keluaran 34 ayat 6. Maka berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Ini kata Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan sendiri berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan kesetiaan. Ayat ini, saudara, dalam hidup kita semua. Seburuk-buruk apapun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan mau membuang bangsa Israel, Tuhan sudah menghabisi mereka. Ketika mereka tidak menerima Musa, Tuhan ingin menghabisi mereka. Tapi Musa katakan, Tuhan, nanti apa kata orang? Yang kau bawa mereka ke padang gurun dan mereka dihabisi oleh Tuhan sendiri. Nanti apa kata musuh-musuh kami? Jadi karena perkataan Musa lah Tuhan tidak melakukannya. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia yang akan mengasihi, Dia bersabar, kasihnya tetap sama dan kesetiaannya tetap sama. Kepada kita semua sampai hari ini, saudara. Ada satu sifat Bapa yang Dia berikan bagi kita, saudara. Yaitu bagaimana Dia memberikan instruksi atau perintah kepada kita. Kita bisa baca ayat ini, saudara. Agak kecil ya. Sama-sama kita baca. 3-4. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Nah saudara, inilah perintah atau sifat Bapa yang diturunkan kepada kita. Kita tahu bahwa kalau bukan kasih Tuhan, kalau bukan hati Allah Bapa Surgawi yang begitu besar, dia tidak mungkin datang ke dunia ini. Karena dia mau mengampuni kita, maka dia ada di dunia ini, saudara. Kita lihat dulu, saudara. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah apemi. Artinya, mungkin ada sini ya. Oke, ini dia saudara. Ya, kata mengampuni dalam bahasa Yunani adalah apemi, artinya menyuruh pergi, melepaskan, meninggalkan, menghapuskan. Dengan kata lain, mengampuni adalah menyuruh pergi segala kebencian, sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam. Dan dalam Alkitab, kata mengampuni tertulis sebanyak 143 kali. Jadi saudara, karena ada belas kasihan Tuhan, Tuhan ingin menyuruh atau melepaskan kita atau meninggalkan semua rasa yang ada padanya, saudara. Kalau mau dikatakan Tuhan rasa kecewa, Tuhan sangat disakiti, Tuhan sangat marah. Tapi karena kasih-Nya, dia mau mengampuni kita, saudara. Tidak ada alasan yang baik dari Tuhan untuk mengampuni kita. Enggak ada satu alasan pun yang bisa Tuhan pertimbangkan untuk mengampuni kita. Satu alasan yang Tuhan lakukan adalah karena dia tidak mau kita binasa. Itu saja alasan Tuhan. Jadi sifat Tuhan inilah ketika kita menerimanya, ketika kita mengalaminya, maka sifat ini ada di dalam setiap kita dan bekerja di dalam kita supaya kita bisa melepaskan segala kebencian, kekecewaan. Kita bisa menghapusnya, meninggalkannya, melepaskannya supaya kita bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin saja membuat kita kecewa, kita sakit hati, kita kepahitan. Tapi sifat Tuhan inilah yang kita wariskan, saudara. Bukan diberikan semata-mata, tapi kita wariskan. Sekali lagi, karena ada benih ilahi di dalam kita. Gennya Tuhan ada di dalam kita. Sifat dan gennya Tuhan ini, sifat keilahian, sifat pengampunan ini, yang ada pada kita, kita sanggup melakukannya. Bukan karena kita, tapi karena ada di dalam kita. Gen ilahi dari Bapa kita di sorga ada di dalam kita, sehingga kita mampu melakukannya. Orang yang membawa saya ke dalam penjara ketika saya masih di Cipinang, dia datang, saudara. Lalu Kalapas panggil saya. Saya tanya, panggil saya buat apa? Saya bukan orang yang biasa dipanggil Kalapas. Katanya ada musuhmu yang datang. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Kalapas saja, saya mengampuninya, tapi saya bisa untuk saat ini saya tidak bisa bertatap muka dengannya. Balik datang lagi sampai beberapa kali, dan saya tidak datang. Sulit sekali, saudara. Bagaimana saya harus berhadapan dengan orang yang menyakiti saya. Orang ini saya bantu berkali-kali dan dia membawa saya kepada polisi. Rasanya saya ingin lepaskan kepalanya. Tapi saya belajar, Roh Kudus mengingat. Memang saya tahu saya harus mengampuni dia, tapi sebagai manusia saat itu saya belum bisa berhadapan dengan dia secara langsung, muka dengan muka. Dan saya katakan, sampaikan buat Bapak Kalapas dan semua yang ada di depan, maafkan saya tidak bisa berhadapan dengan orang ini. Tapi terima saja dia, saya tidak apa-apakan dia di sini. Dengan jaminan itu, mereka katakan, kamu harus risikonya ketika kamu orang ini dia apa-apain, kamu pasti terima risikonya. Oh siap. Akhirnya berjalannya waktu beberapa bulan. Saya diproses Tuhan, bagaimana bisa mengampuni orang ini, saudara. Saya datang karena saya tahu dia ini Kristen. Dan saya katakan, Bung, saya memaafkan kamu. Dan dia lihat saya, dia kaget karena saya datang langsung ke kamarnya. Dia nggak bicara, dia bilang, maafkan saya, Bung. Saya hilaf. Ya, saya bilang, karena Tuhan sudah maafkan saya maafkan kamu. Ke gereja lah. Tapi saya tidak tahu alasannya, mungkin juga dalam pergaulan dia juga tidak mau ke gereja. Yang penting saya lakukan bagian saya bisa mengampuninya. Nggak gampang kita mempraktekkan ini. Tapi saya katakan, Roh Kudus akan memproses setiap kita untuk bisa melepaskan pengampunan.
karena gennya Bapa ada di dalam kita. Ya, berikan kemuliaan bukan buat saya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya saudara. Petrus pernah berkata begini saudara. Guru, ya, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Saudara bisa lihat itu di dalam, habis ya. Sorry. Ya, gak apa-apa. Saudara bisa lihat itu di dalam Matius ya. Petrus berkata begini saudara, di Matius 18 kalau nggak salah. Guru, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Ya. Lalu Petrus berkata, 7 kali kah? Atau berapa kali? Karena menurut Petrus, angka 7 adalah angka sempurna dalam tradisi orang Israel. Dan dalam budaya orang Israel juga, mereka hanya mengasihi sesama bangsa mereka. Orang lain itu mereka harus perangi. Ya, jadi ada tradisi mungkin 7 kali menurut Petrus. Ya, 7 kali itu sempurna. Jadi 7 kali aja. Sesudah 7 kali ya kita bisa habisi dia. Kita bisa memerangi dia. Lalu Yesus katakan begini, bukan 7 kali, tetapi 70 kali, 7 kali. Banyak hamba-hamba Tuhan menafsirkan ini dengan berbagai metode, tapi saya coba pelajari lagi. Saudara, angka 7 kali 70 kali itu saudara, itu berarti bicara tentang hal yang tidak terbatas. Ya, saya percaya tidak ada orang yang bikin kesalahan kepada kita itu sampai lebih dari 70 kali. Ya, apalagi dalam hal yang sama, nggak mungkin lah. Ya, pasti orang yang bikin salah itu dia akan mau juga berubah, gitu ya. Dia mau belajar juga, berproses. Jadi tidak mungkin lah ada orang yang 70 kali 7 gitu. Kalau sudah saya sudah mengampuni dia 70 kali 7 sekian sudah. Kayaknya hitung-hitungan saya sudah deh kayak gitu. Bukan itu. Tapi menurut pengetahuan Yesus kita nggak mungkin lakukan itu. Lalu di bawahnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Seorang raja ketika hambanya itu berhutang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta itu saudara, dia tidak bisa membayarnya. Lalu karena dia mengatakan, Tuhan kasihanilah saya karena saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak. Kasihani saya lah ya raja. Lalu raja dengan hati belas kasihan mengampuni orang ini. Nah saudara, 10.000 talenta di zaman Romawi itu, 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau di zaman Romawi itu kan mereka pakai dirham. Dirham itu 1 dinar setengahnya dirham. Jadi kalau 6.000 setengah dirham berarti 3.000. Ya. Jadi 3.000, jadi 1 talenta adalah 3.000 dirham. Kalau kita kali-kalikan berarti orang ini harus membayar, kalau kita kali, terus saudara, 1 dinar itu gaji per hari di masa itu. Jadi 1 dinar adalah 6.000 talenta, kalau didirhamkan berarti 3.000. Nah 1 dinar sendiri itu adalah gaji, standar gaji per hari di zaman Romawi itu. Jadi kalau dikalikan satu hari dikalikan 3.000 atau 3.000 dikalikan 10.000, maka akan totalnya itu 3 triliun. 3 triliun hari. Ya, atau sorry, 3 juta hari. Nah 3 juta hari kalau dikalikan 100.000 saja per harinya, berarti itu nilainya itu 3 triliun atau 3 ton emas di zaman ini ya. Ada juga kalau kita, apalagi kita kalikan lagi bukan 100.000 tapi kita kalikan lagi 150.000 misalnya, itu lebih tinggi lagi, bisa mencapai 5,4 sekian triliun atau 5,4 ton emas. Nah saudara, jadi maksudnya apa ini? Tuhan Yesus, kan ini kan perkataan Yesus, kasih perumpamaan bahwa 70 kali loh dia berikan perumpamaan ini, bahwa dia memberikan pengampunan kepada orang yang berhutang ini 10.000 talenta. Jadi tidak terbatas siapa yang bisa kasih kembalikan ini 5 ton atau 3 ton emas, nggak bisa. Dalam pengertian saudara begini, pengampunan itu tidak terbatas. Tuhan mau menyampaikan kepada Petrus dan teman-temannya bahwa kamu tidak sanggup untuk membalas kebaikan hati saya, hati raja tadi saudara. Karena kalau kamu bisa membalasnya, nggak mungkin lah uang sebanyak itu. 10.000 talenta.
Jadi tidak ada terbatas di situ, saudara. Sesuatu yang tidak sanggup kita lunaskan, tetapi karena kemurahan hati Tuhan saja kita bisa lakukan itu. Dan di dalam pengampunan juga kita dapat mengimplementasikan kasih itu di dalam buah-buah roh kita, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan dengan perumpamaan si raja tadi yang tidak bisa mengampuni, tapi ketika raja itu memiliki hati belas kasihan mengampuninya, begitu pun terhadap kita. Kita tidak sanggup untuk menebus hidup kita dari alam maut, saudara. Kita tidak sanggup membebaskan hidup kita dari alam maut. Tapi karena Kristuslah, dia membebaskan kita. Dan dia membebaskan itu dengan cara mengampuni itu bukan mengampuni dengan kata-kata, tapi memberikan dirinya. Karena pengampunan tidak akan terjadi tanpa tumpahan darah, saudara. Dan bangsa Israel lakukan itu. Setiap tahun mereka, supaya mereka diampuni kesalahannya, kejahatannya, mereka harus bawa korban persembahan. Darahnya itu harus diambil dan dipercikkan di atas benda-benda yang ada di dalam bait Allah, supaya menambahkan bahwa mereka sudah diampuni. Mereka sudah dilepaskan. Mereka sudah ditinggalkan dosa-dosa mereka oleh Allah. Nah, bagi kita pun, saudara, sama. Pengampunan itu tidak mungkin kita bisa lolos dari alam maut, tapi karena Kristus saja. Dia datang dengan cara memberikan dirinya supaya kita ini terbebas dari alam maut. Saya percaya hari ini, saudara, hal yang sama Tuhan inginkan kita bebaskan orang-orang yang mungkin saja menyakiti kita. Tuhan ingin kita melepaskan mereka, melunasi mereka, memberikan harapan kepada mereka, memberikan kasih kepada mereka, supaya mereka bisa datang dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.